Sebelum Anda menyaksikan tayangan di channel ini, saya perlu mengingatkan Anda terlebih dahulu bahwasanya tayangan video berikut ini tidak diperkenankan bagi orang-orang yang mudah tersinggung dan baperan. Jika Anda seorang yang kritis dan haus akan kebenaran melalui uji validasi data, channel ini sangat tepat untuk Anda. Oleh karena itu, harap dipertimbangkan sebelum Anda melanjutkan. Selamat menyaksikan. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Nyalakan kamera Anda. Ya, Ini yang selamat malam, kemarin. Alif. Ini yang kemarin. Selamat Selamat malam, bertanya. Alif. Bang Alif, ini berarti sudah kali kedua ya nonton Edis TV ya? Ya, itu kemarin sebenarnya saya mau bertanya, cuman langsung ditanya sama Bang Edis. Kemarin. Yang mana itu, saya Bang? menanyakan sesuatu tentang Yang mana itu? diskusi lintas agama. Bisa saya bertanya di sini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, saya bertanya, apakah Bible itu pantas dikatakan sebagai kitab suci? Hanya itu pertanyaannya? Hanya itu. Ya, pantas. Lalu? Pantas. Kenapa kalau dikatakan pantas sebagai kitab suci, kok ada ayat sisipan di dalam Bible tersebut? Ayat sisipan yang gimana? Misalnya nih, ayat sisipan tentang ayat Trinitas palsu di 1 Yohanes nomor 5 pasal 7. Di situ Yang dijelaskan ketiganya adalah satu itu. keterangannya. Ya, di situ jelaskan keterangan di web Alkitab Sabda itu Ya. ayat sisipan, tidak Betul. terbukti aslinya. Betul. Jadi standarmu kalau ada sisipan di situ berarti Ya, itu tidak pantas. Tidak pantas. Oke. Karena nggak bisa kita dibilang itu firman Tuhan kan. Oke, Oke. baik. Kalau itu standar. Yang saya percaya itu kitab itu 100% firman Tuhan, Bang Edis. Baik. Begitu. Baik. Jadi begini Bang ya. Pertama-tama tentu saja standar Islam dan standar Kristen menentukan sesuatu apakah itu pantas dijadikan kitab suci itu berbeda. Nggak sama Bang. Jangankan kitab suci, standar Nabi aja beda. Muhammad walaupun mata duitan tetap aja kalian anggap jadi Nabi. Kalau di tempat kami, Muhammad itu jangankan Nabi Bang, nggak pantas dia jadi Nabi. Gimana Anda ini? Jadi itu beda. Jadi jangan memaksakan diri. Sekarang, saya akan menggunakan standar Anda itu bahwasanya sesuatu yang disisipkan, maka itu tidak pantas dijadikan kitab suci. Karena kitab suci itu 100% haruslah perkataan daripada Tuhan. Begitu ya? Ya. Oke, kira-kira kalau itu saya pakaikan kepada Al-Quran, kira-kira gimana? Maksudnya gimana itu? Al-Quran ada ayat sisipan itu atau gimana? Baik, Bang Edis. baik. Kita akan coba ya, apakah Al-Quran itu Bang perkataan orang anonimus alias perkataan orang nggak jelas. Saya coba buka surat Al-Ahzab ayat 40. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan begini, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi, seorang rasul dan penutup para nabi. Ayo kita ini ya. Saya mulai dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian. Siapa yang ngomong di situ? Tuhan, firman Tuhan. Ngomong sama siapa dia? Menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahyu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Jadi ini Tuhan. baik. Kita tes IQ orang Islam ya. Kita tes. Ini Muhammad. Oke? Ya. Ini Allah. Ya. Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu, dia ngomong nih, ketemu sama Muhammad. Muhammad itu bukanlah bapak seseorang di antara kalian.
Berarti Allah ngomong sama Muhammad gitu. Tetapi dia adalah para nabi itu. Coba gimana pola pikirmu gimana? Begini, yang kita pahami ya, firman Tuhan itu diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Itu maksudnya penjelasan untuk mulai. Muhammad itu bukan bapak. Yang saya tanya, siapakah di situ yang berbicara dan siapa lawan bicaranya? Anda tadi bilang yang berbicara di situ adalah Allah. Lawan bicaranya adalah Muhammad, betul? Bukan seperti itu konsepnya. Sekarang bukan. Gimana? Oke, siapa yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu siapa? Muhammad, firman. Sebentar. Yang menerima wahyu di dalam Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad menerima wahyu dari Allah, betul? Betul. Lalu Itu bagaimana bukan mungkin? Muhammad, tetapi perkataan firman-Nya Tuhan ini, tapi disampaikan melalui Nabi Muhammad. Oke, bagaimana mungkin ngomongnya? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi ini yang ngomong siapa? Itu sudah pasti yang ngomong, dia lawan bicaranya, itu sudah pasti adalah sosok dalam tanda kutip kalian. Jadi ini pasti yang bicara adalah seseorang, lawan bicaranya adalah sosok kalian. Makanya bunyinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Tetapi dia, Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, dan penutup para nabi. Berarti di sini itu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Tuhan atau kepada seluruh manusia. Bang, kalau Anda membaca Al-Quran, seluruh manusia. Dengar. Kalau Anda membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada di situ satupun ayat yang mengindikasikan bahwasanya Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Yang Anda dengar selama ini itu adalah tafsir maksa orang-orang terhadap Al-Quran. Kita buka dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang bicara di situ siapa? Tuhan ngomong, segala puji bagi Allah. Gitu, Allah ngomong gitu, segala puji bagi Allah. Gitu. Gimana? Saya rasa Anda paham, cuma Anda pengen membingungkan saya kan? Kan kita diskusi. Anda berkata yang bicara sebentar. Apakah di situ yang berbicara adalah Allah? Iya, benar Allah. Kalau Allah berbicara, sebentar. Tenang. Kalau Allah berbicara, bagaimana mungkin Allah berkata segala puji bagi Allah? Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana mungkin Allah berbicara kepada Allah? Makanya saya bilang gini, dengarkan saya. Ditinjau dari kacamata akademis dan penelitian yang logis, maka diketahui bahwa Al-Quran adalah sekumpulan doa-doa atau sekumpulan syair-syair dari seorang anonimus alias tidak diketahui siapa. Itu menurut tinjauan penelitian yang ilmiah dan akademis. Tetapi kalau tinjauan menurut dogma, maka itu adalah Allah yang berfirman dan Allah menyampaikan itu kepada Muhammad, kemudian Muhammad mengajarkannya untuk berdoa. Nah, itu dogma. Tetapi kalau kajian ilmiah tidak seperti itu. Karena tidak diketahui di situ siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya. Nggak diketahui. Oke lah Bang Edi. Jadi saya Anda menganggap
yang bicara itu bukan Tuhan atau anonim lah, yaitu Ya memang yang seorang ada- anonimus. Coba sekarang saya tanya, siapa yang ngomong di situ? Siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Siapa yang ngomong itu? Tuhan sendiri yang ngomong, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Untuk Mana di disampaikan situ? kepada Mana di seluruh situ Muhammadnya? Di dalam Al-Fatihah nggak ada di situ. Kalau seandainya pun asumsimu benar, maka ayat tersebut harus dibuka dengan kata-kata kul. Kul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu. Kalau mau asumsimu itu Saya adalah benar Anda paham, cuma Anda muter-muter gitu. yang tidak paham itu Anda. Ukuran itu firman Tuhan, Bang Edis, disampaikan kepada Wah, Nabi Muhammad untuk Saya itu mau bilang begini ya. Proses, dengarkan. Proses terbentuknya Bible itu bisa dijelaskan, Bang. Makanya di dalam kekristenan, kita itu sangat-sangat terbuka. Jujur nggak bisa mengakui. dijelaskan, Bang. Prosesnya bahkan diverifikasi oleh Nabi utusan itu sendiri. Tidak seperti Bible kan. Bible kan setelah Yesus wafat. Verifikasi utusan maksudnya gimana? Verifikasi utusan maksudnya gimana? Kan Nabi Muhammad utusan. Terus? Dan ada pada waktu itu firman Allah itu diturunkan secara bertahap pada waktu itu. Bertahap, aduh. Saya tunjukkan kepada kamu satu surat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun jatuh ke debut dari langit. Dengarkan ya, dengarkan. Tidak ada Al-Quran itu diturunkan, menurut agama Islam diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari kan? Ya. Dari situ saja Anda sudah menyimpulkan bahwa itu udah karang-karangan. Dia jadi dulu gini, dulu yang ngomong begini, dia itu suka dengan yang namanya nomor cantik. Tahu nomor cantik? Yang 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, itu nomor cantik. Nah, makanya di dalam Al-Quran, agama Islam itu memang Bang paling hobi ngarang, Bang. Hobi ngarang. Al-Quran diturun bisa terbukti secara ilmiah kalau alam semesta ini terus mengembang, dan itu jelaskan di dalam Al-Quran. Di abad ke-7 belum ada teknologi. Astaga. Bagaimana itu, Bang? Bang, jangan lompat-lompat, Bang, kalau bahas sesuatu, ya. Kalau bahas sesuatu itu kita bahas dulu sampai tuntas ya. Di sini. Kalau bahas sesuatu jangan ngarang juga, Bang. Oke. Kalau itu ngarang. Ada Al-Quran di situ, Bang? Ada. Oke. Bisa nggak di situ bukakan surat Al-Qadar. Al-Qadar. Ayat yang pertama. Bentar ya, Bang. Nah, silakan baca. Al-Qadar yang ayat 97 kah, Bang? Surat Al-Qadar, surat Al-Quran yang pertama. Surat yang ke-19, betul. Yang ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Oke. Dan sesungguhnya kami, apakah malam kemuliaan itu? Sesungguhnya kami telah menurunkan maksudnya Al-Quran pada satu malam. Betul nggak disitu dibilang satu malam? Enggak disebutkan satu malam. Oke, coba baca Arabnya. Inna anzalna fil lailatul qadar. Betul? Betul. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Betul. Oke, malam Lailatul Qadar itu berapa malam? Malam Lailatul Qadar itu berapa malam? Ada berapa malam Lailatul Qadar? Jelasnya pada bulan puasa itu ada malam Lailatul Qadar. Coba saya baca ayat selanjutnya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Terus? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
malam itu turun Pada malam para malaikat dan roh Jibril dengan Oke, izin pada Tuhannya malam untuk mengatur itu. semua urusan. Oke, pada malam itu. Kalau kata-kata pada malam itu berarti berapa malam itu? Jujur saya Bang, saya Belajar dulu sana. turun Ya, belajar dulu sana. satu malam. Bang, Nggak, Anda tidak menjawab kalau Bible kitab suci karena ada ayat sisipan. Sedangkan Al-Quran 100% tadi kan Tuhan. sudah saya jawab, Bang. Bible itu proses terbentuknya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara manusiawi. Nggak ada Bible itu jatuh dari langit kayak Quran ini, nggak ada. Jelas, Bang. Itu terbentuk dari sebuah kanonisasi. Bahkan dulu ada banyak Injil-Injil yang palsu. Jadi begini, bagaimana diverifikasi sama Yesus? Diverifikasi gimana maksudnya? Maksudnya diverifikasi itu gimana? Tidak ditinjau ulang gitu. Kalau ini yang asli ini, ngerti nggak? Kan Oke, jadi menurut Anda Al-Quran diverifikasi? Diverifikasi Bang, sama Nabi sendiri. waktu Muhammad meninggal, Al-Quran belum ada. Gimana sih? Ada Waktu itu. ada yang mencatat. Baik. Ada yang mencatat. Oke, kapan Al-Quran? Sebentar, kapan Al-Quran dibentuk? Tuhan. Kapan Al-Quran dibukukan? Pada saat Abu Bakar, Utsman. Oke, itu terjadi setelah Muhammad meninggal apa masih hidup? Saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Bagaimana kamu bilang Muhammad bangkit dari kuburnya memverifikasi? Zaid? Itu jangan. Itu jangan itu Zaid, jangan. Dengarkan ya. Ali. Masa hidup Nabi Muhammad itu verifikasi ini firman Tuhan dan ditulis oleh para sahabat pada waktu itu di dalam tulang, kulit, dan sebagainya. Saya bacakan kepadamu satu hadis ya, bahwasanya apa yang kamu katakan itu semuanya dusta. Perhatikan, ya. Nah, Anda nggak mau diserang, jadi Anda menyerang saya. Itu yang saya. Bukan saya betul menggunakan standar yang Anda gunakan. Bagaimana Anda mau menggunakan standar itu tapi tidak mau diterapkan kepada dirimu sendiri? Nih, saya tunjukkan kepada Anda bahwa cerita Anda itu bohong. Sedangkan Muhammad meninggal saja ayat-ayatnya banyak dimakan kambing kok. Lihat nih, ada beberapa ayat yang tidak masuk dalam Al-Quran. Coba ya, lihat ya. Lihat kan? Perhatikan ya. Nih. Saya akan bacakan dari sini ya sumbernya. Ini dalam Sunan Ibnu Majah dan seterusnya dikatakan begini. Dari Aisyah dikatakan ya, Abdurrahman Ibnul Qasim dan seterusnya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa. Itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung. Kelihatan? Kemudian lagi nih, Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW bersabda, sesungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi ayat susuan hilang dari Quran. Padahal sesungguhnya ada wahyu. Tapi bukankah banyak yang mencatat pada waktu itu? Apakah Aisyah tukang bohong? Apakah Aisyah istri Muhammad tukang bohong? Tidak. Tapi itu berarti mungkin ada yang mencatat tuh banyak, Bang. Iya, berarti ada tidak ayat yang hilang dari dalam Al-Quran? Ada, maka itu distandarisasi di kamarnya.
Kemana ayat yang hilang itu pergi? Nggak, saya Aduh. yang saya tahu Bang Edi, itu tuh Lebih cuma baik satu. kamu bilang ada ayat sisipan di dalam Injil. Dan saya mengakui itu, memang ada ayat sisipan itu, tetapi itu menjelaskan apa yang sudah ada dijelaskan sebelumnya. Ayat itu dibuang pun maknanya nggak berubah. Tetapi bagaimana dengan ayat yang hilang? Coba. Ayatnya hilang loh ini. Ayat tentang menyusui orang dewasa. Gak ada di situ, gak ada di Quran. Cari sekarang di Quran, ada nggak ayat menyusui orang dewasa? Gak ada. Malah sudah hilang. Bagaimana mungkin Anda katakan diverifikasi sama Muhammad? Cerita-cerita tentang Muhammad, gini, cerita tentang Muhammad didatangi pada malam puasa, dicek bacaan Qur'annya, itu cerita-cerita dobol. Kenapa saya katakan cerita dobol? Gini, dengarkan. Itu bisa saya verifikasi dobolnya begini. Kalau memang Muhammad itu dicek bacaannya, dicek ayat-ayat Al-Qur'annya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Muhammad buta huruf? Dia aja buta huruf, boro-boro mau dicek bacaannya. Betul? Betul, buta huruf. Terus gimana cara ngecek bacaannya? Orang dia buta Tapi dia huruf. bisa bicara nggak? Dia bisa bicara, mendengar nggak? Iya, tapi kan baca dari tulisan. Kata kamu ditulis di lembar daun, lontar, Selama ini kita ditulis di tulang. pakai mata, Bang. Kita juga bisa pakai telinga untuk mendengarkan. Itu juga proses membaca, bukan? Ketika ayat turun, Informasi, bukan informasi. ketika ayat turun, ayat tersebut ditulis di tulang, ditulis di daun. Itu katamu tadi, betul? Oleh sahabat Nabi. Oke. Dan Nabi yang menyampaikan terus ditulis. Oke. Terus sama malaikat Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek baca. Sama Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek ini pembacaannya benar atau tidak. Iya, katanya kan Muhammad itu dicek oleh Jibril. Saya nggak ngerti itu. Gimana cara Muhammad ngecek bacaannya betul atau enggak? Sedangkan dia buta huruf. Ya, para sahabat itu membunyikan kayak tadi inna anzalna fi lailatul qadar. Itu Baik. dibaca sama sahabat tulisannya. Baik, saya akan tunjukkan lagi. Benar. Saya akan tunjukkan lagi satu hadis bahwasanya bacaan sahabat itu beda-beda. Dengarkan. Luar biasa ya. Perhatikan. Itu juga dijelaskan memang ada orang-orang itu suku-suku ada yang berbeda logat-logatnya. Oke, Ada saya kalau nggak ceritakan. salah 7. Bukan hanya logat, bacaannya beda. Dengarkan. Dengarkan. Ya, tapi sama maknanya ke sana juga. Perhatikan ya. Cuman perbedaan logat saja. Terus yang ditulis yang mana kalau gitu? Apa yang ditulis yang mana? Memang ngomong-ngomong orang Islam ini harus siap-siap teman-teman Bapak Ramek. Anda mau Kamu menentukan. tadi bilang bahwasanya Muhammad mengecek tulisan-tulisan yang disuruhkan dia tulis. Dibaca, sudah betul bacaannya, betul? Ya betul. Tetapi ada sebuah hadis yang meriwayatkan di mana para sahabat bacaan sholatnya beda. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Saya tahu itu Bang, saya tahu. Siapa? Betul. Siapa? Karena Siapa di situ? perbedaan logat tapi sama. Dan itu saya nggak tahu istilahnya Bang, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya Kalau tahu bukan ahlinya, makanya gini. Jadi begini, Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang seragam. Bacaannya beda, tulisannya beda. Lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan hal ini? Maka dibuatlah satu karangan bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 qiraat yang berbeda. Makanya ada istilah qiraatul sab'ah yang artinya 7 bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, kalau ada 7 bacaan Quran yang berbeda, pertanyaannya dulu yang ditulis di tulang itu mana?
Makanya Bang, sebenarnya semua itu udah saya baca semua Bang. Dengarkan dulu, dengarkan. Yang draft aslinya yang ditulang Bang, ngapain? Mana Al-Quran yang kamu sebutkan yang ditulang itu mana? Sebutkan. Ya dihancurin lah. Kenapa nggak harus ditulang lagi? Kan bisa di buku, bagus. Kenapa dihancurin? Dan ada diingatan juga di hati. Kenapa dihancurin? Untuk apa itu dihancurin? Tujuannya apa? Jangan sampai kalau tulang ini berapa abad kemudian terus ada retakan sedikit, ada perubahan huruf. Dengarkan ya, gini. Saya itu begini ya, Alif. Saya itu sudah mempelajari sejarah agama Islam. Saya sudah pelajari semua itu cerita-ceritanya. Saya simpulkan apa? Semua cerita-cerita itu semuanya omong kosong. Kenapa? Semuanya beda-beda. Satu bilang katanya dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pada waktu itu seorang Abu Bakar berkata, "Ya Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran ini harus kita bukukan supaya tidak ada perselisihan." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya kita sudah melanggar sunatullah karena tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran." Lalu dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Utsman bin Affan sebagai Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya, penulisnya. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin itu cerita itu bisa sinkron dengan cerita bagaimana Muhammad menyuruh menuliskan Al-Quran? Semuanya serba kacau. Coba, kalau kamu nggak percaya, gini aja. Tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menulis Al-Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjuk satu ayat dalam Al-Quran, ya Muhammad, tuliskanlah. Coba, tunjukkan. Ada nggak? Ya, saya nggak tahu Bang. Cuman ada nggak Yesus mengaku Tuhan di Bible? Kan nggak ada juga. Ada Bible di situ? Tapi ada Tuhan kan. Ada Bible di situ nggak? Ada. Buka Yohanes 13 pasalnya. Yohanes 13. Eksplisit ya. Yohanes 13 ayat 13 coba buka. Yohanes 13. Berapa Bang? Yohanes pasal yang ke-13. 13. Ayat yang ke-13. Yang ke-13. Ya, ini. Bacaan. Bacanya Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terus Ya. gimana? Terus apa? Tanggapan. Saya yakin kayaknya ini kurios Bang. Kurios bukan teos. Ngerti nggak? Kurios itu Tuhan. Tapi terkadang diterjemahkan sebagai Tuhan. Benar nggak? Bagaimana Bang? Baik. Mereka kalau ke situ kita sekarang kasih ini ya. Saya kasih Anda ini. Anda bilang bahwasanya itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Anda. Apa arti daripada Rob? Ya Rob. Ketika kamu berkata ya Rob, apa arti Rob? Tuhan apa Saya Tuhan? tahu Tuhan ya Bang. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab secara spesifiknya ya Bang. Yang saya tahu Tuhan. Oke. Kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu Tuhan gimana? Nih, seperti ini. Mungkin Rabbi atau apa? Rabbi mungkin. Iya, Rob itu artinya Tuhan apa Tuhan? Kalau Rabbi, yang saya tahu Tuhan. Berarti Allah Tuhan apa Tuhan? Kalau Allah Tuhan. Ini suka-suka kalian semuanya ini.
Tadi ketika Yesus berkata di dalam terjemahan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Lalu kamu berkata, Bang, kurios ini artinya bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Baik, saya terima. Argumenmu saya terima. Saya balik ke kamu nih. Rob yang kamu gunakan di dalam menyapa Allah itu sebagai ya Rob, itu artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan, Bang. Oke. Tuhan. Buka surat Yusuf ayat yang ke-12. Ini Bang, saya yang kata Rob dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan, pemilik, penguasa atau pemelihara. Oke, berarti Allah Tuhan apa Jadi Tuhan? mungkin dipakai sebentar, tenang. Arti Rob tadi kamu bilang Tuhan, betul? Tuhan, ya benar. Tuhan apa Tuhan? Pemilik, penguasa atau pemelihara. Tuhan atau Tuhan? Tuhan, ini mau sampai congor head. Tuhan atau Tuhan? Tapi kalau dalam konteks Islam secara Astagfirullahaladzim. Tuhan, dengar. Tuhan atau Tuhan? Tuhan di sini Bang. Tuhan. Oke, berarti Allah adalah Tuhan, betul? Enggak, tapi dalam konteks Islam. Ya, tidur. Heran jadi kali ini loh. Saya kan sudah jelaskan berkali-kali. Masalahnya Tuhan Yesus tidak bicara pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti dia tidak ngomong Tuhan. Begitu juga Allah tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Berarti di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Nah di dalam bahasa di Injil bahasa Yunaninya itu kata kurios. Dan Tuhan Yesus juga tidak bicara pakai bahasa Yunani. Kurios itu juga terjemahan. Jadi sebenarnya teman-teman, kita ini debat kusir terus. Tuhan sama Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu kata yang sama. Dua kata yang sama. Seandainya Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Jawa, pastilah Tuhan Yesus itu berkata Gusti. Kamu menyebut aku Gusti, memang akulah Gusti. Begitu loh. Kalau seorang Gusti itu seharusnya dilayani, bukan melayani. Tetapi Yesus berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan, guru dan Gusti, datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Itu maksudnya. Jadi Tuhan atau Tuan itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya kita itu harus melayani. Kita bekerja untuk dia, mengikuti dia, taat, patuh, tunduk perintahnya itu. Gitu loh maksudnya. Itu seperti itu. Jangan kau pikir Tuhan itu artinya adalah jenis makhluk tertentu. Makanya kalau kau baca Bible dari A sampai Z, nggak ada di situ orang bertanya, wahai Yesus, apakah engkau Tuhan? Nggak ada. Gitu loh, nggak ada satupun. Ketika kamu berpikir bahwa Tuhan adalah jenis tertentu, H2CL atau apa begitu, maka udah rusaklah kamu. Gitu loh, banyak orang seperti itu. Banyak orang-orang baik yang Kristen berpikir bahwa kata Tuhan artinya adalah sejenis zat tertentu. Maka kacaulah kita dalam diskusi agama. Gimana? Makanya orang Islam kalau ditanya siapa tuannya atau Tuhannya, mereka masih membedakan.
Kalau Tuhan itu artinya yang kepadanya kita patuh tunduk. Kalau Tuhan itu artinya zat tertentu. Kacau sudah diskusi kita. Jika kita ingin jujur dalam menilai sebuah kitab suci, maka kejujuran itu harus dimulai dari satu hal mendasar: konsistensi standar. Tidak adil jika satu kitab ditimbang dengan kriteria yang sangat ketat, sementara kitab lain dibela dengan kelonggaran teologis. Seperti yang dilakukan oleh Alif, yang mempertanyakan kelayakan Bible sebagai kitab suci dengan alasan adanya ayat sisipan, seperti 1 Yohanes 5 ayat 7 yang diklaim mendukung Trinitas. Argumennya sederhana: jika ada ayat tambahan yang bukan bagian dari wahyu asli, maka keutuhan firman Tuhan telah rusak. Standar ini tampak tegas, bahkan mutlak. Namun, persoalannya muncul ketika standar ini tidak diterapkan secara konsisten. Untungnya, Edis TV dengan cermat membalikan logika tersebut. Ia tidak serta-merta membela Bible, melainkan mengajak audiens berpikir, apakah standar Islam yang digunakan untuk menghakimi Bible juga sanggup diuji terhadap Al-Quran sendiri? Edis TV lalu mengangkat Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 yang menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi dan penutup para nabi. Ayat ini sering dijadikan fondasi teologis yang sangat penting dalam Islam. Namun pertanyaannya bukan tentang isinya, melainkan tentang strukturnya. Siapa yang berbicara dalam ayat ini? Allah. Kepada siapa? Muhammad. Jika dalam kritik terhadap Bible dikatakan bahwa firman Tuhan harus 100% murni, tanpa dialog, tanpa konteks personal, tanpa sudut pandang manusia, maka mengapa ayat ini tidak dipersoalkan dengan cara yang sama? Bukankah ini juga menampilkan komunikasi langsung antara Tuhan dan seorang manusia tertentu? Jika ayat Bible dianggap bermasalah karena siapa yang berbicara dan bagaimana teks itu sampai ke kita, maka dengan logika yang sama, Al-Quran pun seharusnya terbuka terhadap pertanyaan serupa. Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah pencarian kebenaran, melainkan standar ganda yang dibungkus iman. Alif mencoba menjawab dengan mengatakan bahwa firman Tuhan memang diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Namun, bukankah penjelasan itu juga yang digunakan umat Kristen untuk menjelaskan Alkitab mereka? Jika penjelasan itu diterima untuk Al-Quran, mengapa ditolak mentah-mentah ketika digunakan untuk Bible? Disinilah inti perdebatan ini berdiri. Masalahnya bukan pada ayat sisipan semata, bukan pula pada Trinitas, dan bukan pula pada Muhammad. Masalahnya adalah kejujuran intelektual. Jika satu ayat sisipan cukup untuk menolak seluruh kitab, maka konsistensinya harus universal. Namun, jika konteks wahyu, transmisi, dan peran nabi dapat menjelaskan keotentikan firman Tuhan, maka penjelasan itu juga harus diberi ruang pada kitab lain. Perdebatan ini bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang siapa yang berani konsisten, sebab iman yang kuat tidak takut diuji, dan kebenaran sejati tidak membutuhkan standar yang berubah-ubah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.